Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Fahid, ingin mempresentasikan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi R05. Yang pertama, pertemuan 9, pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada pengembangan perangkat lunak itu perangkat lunak komersial atau vendor. Kelebihannya, implementasinya cepat, penghematan biaya, kekurangannya bergantung pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC, kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, penilaiannya, dokumentasi, kinerja, pengoperasian, kemudahan pembelajaran, sama kemudahan penggunaan. Terus selanjutnya ada perangkat lunak in-house atau customized software. Itu mengikuti SDLC atau software development life cycle. Terus rancangannya bagian terstruktur, diagram JSD, diagram WO, tabel pohon keputusan, kode 3GL, 4GL, pemrograman. Selanjutnya diuji dengan white box dan black box. Selanjutnya, pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak atau komunikasi, integrasi, dan koordinasi. Pendekatan organisasi itu terdiri dari tim pengembangan program, tim programmer kepala, pemrograman bersama. Selanjutnya ada kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada dimensi pemakai, terdiri dari kinerja pengoperasian, keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan dan penggunaan kesalahan, dukungan dari pembuat dan pemelihara. Yang kedua, dimensi rancangan atau MURE, maintainability, usability, reusability, reliability, extendability. Yang ketiga ada dimensi nilai tambah atau PDM, productivity, diferensiasi, dan manajemen. Yang keempat ada jaminan kualitas atau quality assurance, yang merupakan proses merancang kualitas ke dalam sistem. Yang kelima ada pengendalian kualitas atau quality control, yang merupakan proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah perancangan perangkat lunak. Perancangan yang pertama ada perancangan terstruktur, orientasi pada proses dan data, alat yang digunakan itu DFD, EFD, STD, bagian terstruktur, dan lain-lain. Karakteristik rancangannya, modul disusun hierarkis, menggunakan logika call, menggunakan alur kendali, repetisi dalam suatu modul, konsep kendalinya standar. Perancangan berorientasi objek, alat yang digunakannya itu DFD, RD, STD, bagian terstruktur, dan lain-lain. Tahapannya mendeskripsi objek, kelas, atribut, dan daftar operasi, memodelkan relasi antar objek dan kelas, memodelkan pewarisan, menggabungkan faktor MURE. Selanjutnya adalah pengkodean perangkat lunak, bahasa pemrograman 3GL atau 4GL dan OP. Third Generation Language itu 3GL merupakan bahasa pemrograman yang masuk dalam generasi ketiga. Ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti PL1 atau C atau Java atau Third Generation Language itu bahasa pemrograman yang didesain lebih natural sehingga makin mudah untuk digunakan. Pada generasi keempat ini, bahasa pemrograman sudah dapat digunakan untuk mengakses sebuah database. Selanjutnya adalah pengujian perangkat lunak. Metode merancang test case, white box dan black box testing. Kesalahannya fatal, yang merupakan kesalahan fatal itu adalah crash, logika, sama hang. Yang merupakan kesalahan serius itu meliputi objek tidak benar, minimum area uji, field, record, file, entry, data, kendali, arus pemrograman. Tahapan pengujiannya terdiri dari pengujian modul, integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan. Skenario pengujiannya yang pertama adalah pengembangan test case dan strategi pengujian, terus pelaksanaan tes, pelaporan kesalahan yang terdeteksi, pengoreksian kesalahan, peramalan tingkat reliabilitas. Selanjutnya adalah jenis laporan kesalahan.
terdiri dari saran, kesalahan rancangan, kesalahan pengkodean, kesalahan dokumentasi, dan query. Selanjutnya, pertemuan 10, pengembangan sistem informasi. Rencana implementasi, sebuah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Bagian pokok implementasi, yang pertama ada persiapan tempat, yang kedua ada pelatihan personil. Yang perlu diberikan pelatihan yaitu personil teknis, berbagai pekerja dan supervisor, manajer umum, pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ada pemrograman pelatihan. Pelatihan in-house, pelatihan yang diselenggarakan oleh vendor, jasa pelatihan luar, teknik dan alat bantu, talent versing, buku teks, pelatihan magang, dan sebagainya. Persiapan atau pembuatan dokumentasi, materi tertulis atau video atau audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Selanjutnya ada konversi file dan sistem, proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Selanjutnya ada konferensi file data, ada peninjauan pasca implementasi. Selanjutnya di pertemuan ke-11, pemeliharaan perangkat lunak. Tahapan SDLC yang pertama adalah perencanaan sistem, yang kedua ada analisis sistem, yang ketiga ada rancangan sistem umum, evaluasi dan seleksi sistem, rancangan sistem terinci, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, pengembangan perancangan pengkodean, pengujian implementasi, dan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan, pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Pendekatan untuk menyusun pemeliharaan. Yang pertama adalah pendekatan pemisahan, pendekatan fungsional, dan pendekatan gabungan. Ada 5 case tool yang membantu pemeliharaan sistem lama dan bantu memecahkan kemacetan timbuhan sistem. Yang pertama ada rekayasa maju atau forward engineering, yang kedua ada rekayasa mundur atau reverse engineering atau rekayasa ulang atau re-engineering, restruksiasi atau recrustering, sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Selanjutnya mengelola pemeliharaan sistem, menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal. Selanjutnya menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk. Selanjutnya mengevaluasi aktivasi pemeliharaan sistem, mengoptimalisasikan program pemeliharaan sistem, resiko apa yang CMS hindarkan, kekurangan inventaris, program PL yang akurat dan sumber sistem lainnya, lengkapan, sejarah perubahan program, modul-modul, program PL terduplikasi, perubahan program PL yang tidak sah, kekurangan dokumentasi yang jelas, komprehensif, dan terbaru, rendahnya kualitas dan reliabilitas PL. Selanjutnya, di pertemuan ke-12, perancangan sistem secara umum. Yang pertama, perancangan sistem dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sistem secara umum dan sistem secara terperinci. Tujuan perancangan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada program, komputer, dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Personel yang terlibat itu spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, pemakai sistem. Perancangan sistem secara umum itu tujuannya dari desain sistem yang secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum juga kepada user tentang sistem yang baru. RAD ini dipopulerkan oleh James Martin. Sinergisnya adalah bahwa RAD menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dampak per individu. Adapun 4 kunci elemen RAD adalah Joint Application Development atau JIT, Specialist with Advice Tool atau SWAT, Computer Aid System and Software Engineer atau CASE, Prototyping.
Joint Application Development atau JAD ini efektif untuk digunakan di sistem global based. JAD dapat digunakan dipakai di sistem group based maupun local based. Kunci utamanya adalah joint user dan professional sistem bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sistem. Selanjutnya ada perbedaan mode perancangan mental designer atau designer mental designer model. Model perancangan mental user atau user mental designer model, atau mode perancangan sistem konseptual. Specialist with Advanced Tool atau SWAT terdiri dari 3 atau 4 profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi tim proyek yang kecil lebih produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk sistem yang lebih besar atau CAS tool. Digunakan oleh tim SWAT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dan membangun sistem. Prototyping bekerja dengan JAD di mana user ditunjukkan dengan apa yang akan mereka dapatkan dan mengeksposnya. Selanjutnya ada tahapan perancangan sistem. Yang pertama ada perancangan output, dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu eksternal dan internal. Selanjutnya ada perancangan input, setelah itu ada perancangan dialog, setelah itu ada perancangan proses sistem, ada perancangan database, perancangan kontrol, perancangan jaringan, perancangan komputer. Selanjutnya tekanan-tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan desain atau forces design. Yang pertama ada integrasi atau integration, jalur pemakai sistem, user system interface. Selanjutnya tekanan persaingan atau competitive forces, kualitas dan kegunaan informasi, information quality and usability. Selanjutnya ada kebutuhan sistem requirements, kebutuhan pengelolaan data processing dan requirements, faktor-faktor organisasi, organization factors, kebutuhan biaya efektivitas, cost effectivities requirements, faktor-faktor manusia, human factors, dan kebutuhan lainnya. Di pertemuan ke-13, perancangan sistem terperinci. Yang pertama ada perancangan output. Tujuan perancangan output pastilah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal seperti accessibility, timelines, relevance, accuracy, usability. Selanjutnya macam-macam bentuk laporannya, laporan untuk level manajemen yang berbeda, laporan untuk yang membandingkan data, laporan untuk monitor variansi data. Dasar-dasar merancang layar atau pedoman perancang laporan. Itu yang harus diperhatikan adalah organisasi dari layar, justifikasi dari field dan data pelabelan, judul, spasi, identifikasi judul dan layar, warna, membuat grafik untuk ilustrasi data. Grafik merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Grafik dibagi-bagi dalam beberapa kategori seperti scatter graphic, line graphic, bar graphic. Selanjutnya membuat tabel dan matriks. Tabel dan matriks menghubungkan ciri dan laporan tabular, konvensional, dan grafik. Keduanya dapat dipakai untuk hubungan yang penting, menunjukkan perbandingan, dan memberikan instruksi. Pengaturan tata letak isi output. Pengaturan tata letak output ini merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan bagi pemakai sistem maupun programmer. Selanjutnya ada perancangan input. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna, yang nantinya input itu menjadi output. Perancangan formulir kertas, pengelolaan dan pencatatan formulir elektronik. Selanjutnya ada pengkodean input, petunjuk pembuatan kode, sama tipe kode. Tipe kodenya itu kode mnemonik atau blok atau grup atau desimal. Pertemuan ke-14 itu kita menjelaskan tentang perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi.
System Life Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang mengendali kemajuan usaha analisis dan desain. Fase-fase yang terdapat dalam SDLC ini meliputi perancangan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada model waterfall, yaitu model yang menggunakan pendekatan sistematis dan urut dimulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis. Setelah itu model prototyping, yaitu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Perbandingan model waterfall dan model prototyping ini, kalau dalam sistem planning ini perancangan di waterfall ini masih perancangan sistem, di prototype juga sama, masih perancangan sistem. Kalau di analisis sistem, di waterfall ini kebutuhan dan datanya harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Kalau di prototype itu kebutuhan dan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing, seperti itu contohnya. Kesimpulannya, model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasikan semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum serta sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Selanjutnya, kesimpulan dari model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized. Artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan suatu kondisi tertentu yang sangat sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, membandingkan model-model pengembangan database. Metode pengembangan model yang pertama ada Software Capability Maturity Model atau CMM. Digunakan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem. CMM disusun dalam 5 tingkat kematangan, yaitu level 1 initial, level 2 repeatable, level 3 defined, level 4 manage, level 5 optimizing. Selanjutnya ada sistem development life cycle yang terdiri dari waterfall. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak. Pemodelan ini menyangkut aktivitas berikut: rekayasa dan pemodelan sistem informasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, penulisan program, testing, support, atau maintenance. Selanjutnya ada RAD. Model RAD ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu proyek perbagian, sehingga proses perencanaannya itu perbagian juga. Model RAD ini menekankan pada fase-fase business modeling, data modeling, process modeling, application generation, testing, dan turnover. Selanjutnya ada spiral, model-model waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru, yaitu analisa resiko atau risk analysis. Model ini memiliki 6 aktivitas penting, yaitu customer communication, planning, risk analysis, engineering, construction dan release, customer evaluation. Kesimpulannya, melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka kita dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dan menggunakan model RAD. Selanjutnya, model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek, serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitasnya semakin meningkat. Sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks dapat menggunakan metode spiral ataupun win-win spiral. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.